Shalom, everybody. How are you doing? Shalom semuanya, apa kabar? Hope everybody's doing okay. Kami berharap semuanya dalam keadaan yang baik. And we pray that you'll continue to be healthy and strong, Dan kami terus berdoa, Bapak Ibu semuanya tetap sehat dan kuat. that you're also strong spiritually. Bapak Ibu juga kuat secara rohani. It's been almost a month since we have arrived in Canada, Ya, lebih kurang sudah hampir sebulan kami tiba di Kanada. and we're already starting to miss Indonesia. Dan kami sudah mulai rindu Indonesia. Especially my wife misses the food. Khususnya istri saya udah rindu sama makanannya. But they have Indomie here. We found it. Tapi ya, mereka ada Indomie di sini. And a few other things. Dan ada beberapa hal yang lain juga. But the food is not as spicy as it is in Indonesia. So my wife is having a lot of problems. You should pray for her. Jadi hanya masalahnya rasanya itu tidak sepedas di Indonesia. Jadi istri saya punya masalah di situ. Jadi mohon Bapak Ibu doakan hal itu. I know you always keep us in your prayers. Ya, kami tahu Bapak Ibu selalu tetap bawa kami dalam doa. Just like we always think about you Sama and pray for you. Sama seperti kami juga terus memikirkan Bapak Ibu dan berdoa untuk Bapak Ibu. We had a good trip from KL through Dubai to Canada. Jadi perjalanan kami dari Kuala Lumpur ke Dubai, Dubai ke Kanada itu semuanya bagus. When we arrived in Canada, it was raining and cold. Waktu kami pas tiba di Kanada itu pas hujan, jadi cuacanya dingin. And we realized our jackets are not thick enough. Jadi kami baru sadar jaket kami itu tidak cukup tebal. But we have much better prepared now. Tapi sekarang ya persiapan kami jauh lebih baik. The weather's getting colder, Dan cuaca di sini juga sudah mulai semakin dingin, especially the last 2 or 3 days. khususnya beberapa hari belakangan ini. But we got to enjoy a little bit of warm weather. Tapi ya kami masih sempat sih menikmati cuaca yang hangat. And we are basically going around and visiting churches and friends. Jadi kami lebih kurangnya di sini ya mengunjungi teman-teman dan juga gereja. And some of them are our partners in ministry. Dan beberapa di antara mereka juga adalah rekan sekerja dalam pelayanan. We're meeting a family last week in Niagara Falls. Jadi minggu lalu itu juga kami bertemu dengan keluarga di Niagara Falls. In fact, the wife is a close friend of ours because she came to Indonesia in 2004, the same year I came to Indonesia. Jadi di situ istrinya, kalau Bapak Ibu masih kenal Jessie, itu adalah teman di mana saya juga waktu misi pertama kali datang ke Indonesia bersama-sama dengan beliau. And we had a wonderful chat. Jadi di situ kami obrolannya juga luar biasa. And I met also another missionary that was in Indonesia with me. And this is back in 2005. Saya juga bertemu dengan misionaris yang dulu pernah datang ke Indonesia tapi tahun 2005. And all of them have such great memories of Indonesia. Dan semuanya punya kenangan yang luar biasa tentang Indonesia. And have a desire to return to Indonesia. Dan punya kerinduan juga untuk kembali ke Indonesia. So there's something special about Indonesia. Jadi ada sesuatu yang istimewa tentang Indonesia. So, when I was in Niagara, I got to see a lot of vineyards. Jadi waktu kami berada di kota Niagara ini, di situ banyak kebun anggurnya. Now, Niagara is known for Niagara Falls, right? Ya, kalau kota Niagara memang terkenalnya dengan air terjun Niagara. But not a lot of people know that it's actually a place where they grow a lot of grapes and they make wine. Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa Niagara itu juga sebenarnya tempat di mana banyak orang menanam anggur dan mereka membuat anggur. And it grows everywhere. Dan anggurnya itu tumbuh di mana-mana. In fact, one of our friends there, he grows it in his backyard. Bahkan teman kami di situ ada yang menanamnya di halaman belakang rumahnya. So, as I was watching that, and always on the road we drive by a vineyard. Jadi setiap kali saya melihat hal itu,
Ketika kami melakukan perjalanan juga saya melihat di sepanjang jalan itu ada kebun anggur. And of course, it reminds me of John 15, Dan tentu saja hal itu mengingatkan saya kepada Yohanes 15. where Jesus says, I am the vine, Di mana and Yesus you are the berkata, branches. Akulah pokok anggur dan engkaulah ranting-rantingnya. All right. So that's that all scripture in John chapter 15 is about building an intimate relationship with God. Jadi di keseluruhan dari Yohanes pasal 15 itu intinya adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. It's all about Jesus saying, stay with me. Itu adalah tentang bahwa Yesus berkata, tinggallah dekat denganku. Be always mindful of me. Jadilah selalu yang pikirannya penuh akan diriku. And always meditate on me. Dan selalu merenungkan akan aku. That's what John 15 is about. Itulah Yohanes 15. God is inviting us Di mana Tuhan mengundang kita to stay close, untuk tetap dekat, to stay sensitive untuk tetap peka to His voice, kepada suaranya, to come into an intimate relationship dan juga kita boleh masuk ke dalam satu hubungan yang intim, where we can find satisfaction. di mana kita bisa menemukan atau mendapatkan kepuasan. So let's read a little bit Jadi mari kita baca sedikit, and see what the Lord says to us dan today. kita akan perhatikan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita pada malam hari ini. So I'm going to ask Esther to read a little bit. Jadi saya akan bacakan untuk kita semuanya. Let's start in chapter 15 of the Gospel of John, verse 1. Jadi kita akan mulai di Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-1 until verse 4. sampai ayat yang ke-4. Go ahead. Firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amen. Fruit represents, results. Jadi buah itu mewakili hasil. It could be, the answer to your prayer. Itu That's bisa what fruit saja is. merupakan jawaban untuk doa kita. Itulah buah tadi. Maybe today you are, praying for a miracle, Mungkin hari ini Bapak Ibu ada yang berdoa untuk mukjizat, or you're praying for a family member, atau Bapak Ibu sedang berdoa untuk anggota keluarga, or maybe you're praying for a better job. atau mungkin kita sedang berdoa untuk pekerjaan yang lebih baik. So whatever it is, Jadi apapun itu, that's the fruit. itulah buah. And how do you get fruit? Dan bagaimana kita mendapat buah? You remain in Him. Kita tetap tinggal di dalam Dia. Amen. So, every time in the Bible, actually many times in the Bible, God uses trees or vines as a way to explain the kingdom of God to us. Jadi seringkali juga bahwa di dalam Alkitab Yesus memakai kebun anggur atau pokok anggur itu sebagai Or trees. atau pohon menjadi ilustrasi atau gambaran untuk kita. I don't know a lot about trees, but I know trees don't need my help to grow. Saya tidak tahu banyak tentang pohon memang, tapi yang saya tahu bahwa pohon tidak membutuhkan pertolongan saya untuk bertumbuh. I know they grow, Saya tahu bahwa pohon itu bertumbuh. even though I don't know exactly how that happens. Sekalipun saya tidak tahu persisnya bagaimana hal itu terjadi. It starts with a seed, Dimulai dari benih, and then from that seed you get a big tree kemudian dari benih itu kita mendapatkan pohon yang besar that will give you fruit. yang akan memberikan kepada kita buah. So we don't understand how everything works, Jadi memang kita tidak mengerti akan segala sesuatu bagaimana kerjanya, cara kerjanya, but we know it works. tapi kita tahu bahwa itu sedang bekerja. Kind of like miracles. Jadi sama seperti mujizat juga. We don't know how miracles happen. Kita tidak tahu bagaimana mujizat itu We terjadi. don't know the details of it. Kita tidak tahu detailnya. We don't know how God answers prayer, Kita tidak tahu bagaimana Tuhan menjawab doa. but we know He does. Tapi kita tahu bahwa
Tuhan menjawab doa. Amen? Amin. And that's what matters. There's result, there's fruits. Itulah yang penting, bahwa ada hasilnya, ada buahnya. Amen? Amin. And you know, the whole thing about fruit, we can go all the way back to the Garden of Eden. Ya, dan keseluruhan tentang buah ini kita bisa kembali lagi ke Taman Eden. All right, remember there was a tree of life. Ingat, ada pohon kehidupan. And from where if you eat, you will live. Di mana kalau kita makan dari pohon kehidupan itu, kita akan hidup. And you will not die. Dan kita tidak akan mati. But there's another tree also. Tapi ada juga pohon yang lain. The poisonous tree. Di mana pohon yang beracun. That of knowledge of good and evil. Yaitu tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. That killed our ancestors, Adam and Eve. Yang membunuh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. But you know, if you go all the way to the book of Revelation. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau kita misalnya sampai ke kitab Wahyu. And you start to read. Dan kita mulai membaca. You find the tree of life there also. Di situ kita akan menemukan pohon kehidupan juga. But you don't find the tree of knowledge of good and evil anymore. Namun kita tidak akan menemukan lagi yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. You find it in the book of Genesis. Di kitab Kejadian kita bisa temukan pohon itu. But at the end of the story, tapi di akhir dari cerita, you don't find the tree of knowledge of good and evil anymore. Kita tidak menemukan lagi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. But you find the tree of life. Namun yang justru kita temukan adalah pohon kehidupan. Amen. Amin. And that tree of life is actually a symbol of Jesus. Dan pohon kehidupan itu sebenarnya adalah lambang dari Yesus. Jesus is life. Yesus adalah kehidupan. He is the tree of life. Dialah pohon kehidupan. Amen. Amin. He said, I am the way, the truth, and the life. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amen. Amin. He is the life. Dialah kehidupan. In fact, he is the life of God that came from heaven. Bahkan faktanya, dia adalah kehidupan yang datang dari Allah, dari surga. Amen. God's own life. Kehidupan Allah sendiri. Manifest in human flesh. Menjadi wujud nyata dalam rupa manusia. That's what Jesus is. Itulah Yesus. Amen. Amin. So Jesus is the tree of life. Jadi Yesus adalah pohon kehidupan. And here, you know, we are reading about vine and branches, right? Dan tadi kita sudah baca tentang pokok anggur, kita baca tentang ranting. All right. So think about it. Jadi coba kita pikirkan. Jesus here says, you are connected to me. Yesus berkata di sini bahwa engkau terhubung kepadaku. I am the vine. Aku adalah pokok anggur. And you are the branches. Dan engkau adalah ranting-rantingnya. Think about it. Jadi coba pikirkan Bapak Ibu. If you go back to the whole thing of the tree of life. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi kepada keseluruhan tentang pohon kehidupan. Adam and Eve. Adam dan Hawa. They can eat from the tree of life. Sebenarnya mereka bisa makan dari pohon kehidupan itu. But they were not connected to the tree of life. Namun mereka tidak terhubung kepada pohon kehidupan itu. But Jesus gives us invitation. Namun Yesus memberikan kepada setiap kita undangan. To come and be connected to Him who is the tree of life. Untuk datang dan terhubung kepada Dia yang mana Dia adalah pohon kehidupan itu. Amen. Amin. Isn't that wonderful? Bukankah ini luar biasa? The tree of life. Pohon kehidupan. Jesus Christ Himself. Yesus Kristus sendiri. Gives you an invitation. Memberikan undangan kepada setiap kita. To connect with Him. Untuk terhubung kepada Dia. Remain in Him. Tinggal di dalam Dia. And get your life and your sustenance from Him. Dan memperoleh kehidupan kita. Sustenance is... and your spiritual food. Dan mendapatkan makanan rohani kita daripadanya langsung. Amen. Amin. If a branch is connected to the vine, jikalau ranting itu terhubung kepada pokoknya, that's how it gets the nutrients. Disitulah ranting itu memperoleh nutrisi. That's how it gets life. Dan disitulah dia memperoleh kehidupan. Jesus says. Dan Yesus berkata, you are connected to me. Engkau terhubung kepadaku. And my life flows through me into you. Dan kehidupanku itu mengalir melaluiku ke dalam dirimu. Amen. Amin. Adam and Eve had to go to a tree, pluck the fruit and eat. Kalau Adam dan Hawa, katakanlah mereka mau makan dari pohon kehidupan, mereka harus datangi pohon itu, petik buahnya dan makan. But us, tapi untuk kita, we naik level, you know. Kita sudah naik level. We're not going to go to a tree and pluck and eat. We're actually connected to the tree now. Ya,
Kita tidak harus pergi ke pohon, petik buahnya lalu makan. Tapi justru sekarang kita langsung terhubung kepada pohon itu. We're like tempel. We're connected. We're stuck on the tree. Ya, ibaratnya kita menempel kepada pohon tersebut. Amen. Amin. Isn't that better? Bukankah ini lebih baik? That means you're there. You're part of the tree now. Artinya apa? Bahwa sekarang kita juga merupakan bagian dari pohon You're tersebut. part of the tree of life. Kita bagian daripada pohon kehidupan tersebut. Amen. Amin. Because you're connected to Jesus. Karena apa? Karena kita terhubung kepada Yesus. That's why Jesus says, Makanya Yesus berkata, remain in me. tetaplah tinggal di dalam aku. What does that mean? Apa artinya ini Bapak Ibu? Keep stuck on me. Artinya ayo tetap lengket sama aku. Amen. Amin. Just like a branch is stuck on the vine, Sama seperti ranting atau cabang yang selalu lengket pada pokoknya, pohonnya. and you're not stuck to any regular tree. Dan kita bukan hanya lengket kepada sembarang pohon, You're actually stuck on the tree of life itself. tapi ini adalah kita lengket kepada pohon kehidupan itu sendiri, Jesus Christ. yaitu Yesus Kristus. He is the tree of life. Dialah pohon kehidupan. Amen. Amin. That's why in the book of Revelations, Makanya di buku Kitab Wahyu, the only tree that remains pohon satu-satunya yang tinggal is the tree of life. adalah pohon It kehidupan remains forever. yang tinggal untuk selama-lamanya. Because Jesus is the tree of life. Karena Yesus adalah pohon kehidupan And itu. we will remain with him Dan kita akan tetap tinggal bersama dengan dia forever untuk selama-lamanya. because we are stuck on Jesus. Karena kita lengket di dalam Yesus. Amen. Amin. Tell your neighbor next to you, Ayo bilang sama teman sebelah kita, get stuck on Jesus. lengketlah sama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. That's the Christian life. Itulah kehidupan Kristen. We are totally dependent on Jesus Kita sepenuhnya bergantung kepada Yesus for every miracle, untuk setiap mujizat, for every prayer, untuk setiap doa, for every breakthrough, untuk setiap terobosan, for our everyday lives. untuk setiap kehidupan kita sehari-hari. Amen. Amin. We are stuck on Jesus. Kita melekat kepada Yesus. And as long as we are stuck on Jesus, Dan sepanjang kita melekat kepada Yesus, the very life of Jesus kehidupan Yesus itu sendiri flows from Jesus mengalir dari Yesus into us, ke dalam diri kita, into our spirit. ke dalam roh kita. If you need peace, Kalau kita butuh damai sejahtera, get stuck on Jesus. ayo melekat sama Yesus. His peace will flow through you. Damainya akan mengalir melalui kita. You're stuck on the tree of life, my friend. Ayo Bapak Ibu ingat, kita melekat, kita lengket sama pohon kehidupan. Isn't that glorious? Bukankah ini satu kemuliaan? Maybe one day Mungkin suatu hari nanti, when we go to heaven, waktu kita ke surga, I always thought like this. saya selalu berpikir seperti ini. I would love to see how that tree of life looks like. Saya pengen sekali lihat pohon kehidupan itu seperti apa. And I want to taste the fruit. Dan saya juga mau merasakan buahnya. It must be the most sweetest, most delicious fruit, right? Pasti buahnya itu adalah buah yang paling enak, paling manis. But now the Bible tells me ternyata Tapi ternyata sekarang Alkitab berkata kepada saya I am already connected to the tree of life. bahwa saya sudah terhubung kepada pohon kehidupan. Because that's Jesus. Karena pohon kehidupan itu adalah Yesus. Amen. Amin. The other tree, Sedangkan pohon yang lain, It's yang called- satu lagi, it's called the knowledge of good and evil. yang tadi disebut pohon pengetahuan yang baik dan jahat. It's actually a representation of the law Sebenarnya itu adalah perwakilan dari hukum Taurat that gives you a knowledge of good and evil, but does not make you good. yang memberikan kepada kita pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tapi tidak menolong kita. I've talked a lot about the law, Ya, saya sudah sering dan banyak membicarakan tentang hukum Taurat. how the law cannot save anybody, Bagaimana hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan siapapun. how the law cannot make anybody holy. Bagaimana hukum Taurat ini tidak bisa membuat siapapun menjadi kudus. All the law does is tells you what is good and what is bad. Yang bisa dilakukan oleh hukum Taurat itu hanya memberitahukan kepada kita apa yang baik, apa yang jahat. But it does not give you the power to do good. Tapi tidak memberikan kepada kita kuasa
untuk melakukan yang baik. But Jesus, Sedangkan Yesus, when you're stuck on Jesus, ketika kita melekat kepada Yesus, when you're dependent on Jesus, waktu kita bergantung kepada Yesus, when you remain in Jesus, waktu kita tetap tinggal di dalam Yesus, you get grace, kita memperoleh kasih karunia, you get power, kita memperoleh kekuatan, you get the very life of Jesus kita memperoleh kehidupan Yesus itu sendiri that helps you to overcome. yang menolong kita untuk mengalahkan, untuk menjadi menang. Amen. Amin. That helps you to overcome sin, Dan itu menolong kita untuk mengalahkan dosa, sickness, mengalahkan penyakit, and every problem that is coming against you now. dan setiap masalah yang datang untuk melawan kita. Jesus says, Yesus berkata, remain in me, tetaplah tinggal di dalam aku, and I in you, dan aku di dalam engkau, and you will bear fruit. dan engkau akan berbuah. Amen. Amin. Well, man, sometimes things happen in our lives. Ya, kadangkala sesuatu terjadi dalam hidup kita. We mess up or we sin. Ya, mungkin kita menjadi kacau, kita berdosa. But when that happens, Tapi ketika hal itu terjadi, don't run from Jesus. jangan lari dari Yesus. Amen. Amin. That's the worst thing you can do. Karena itu adalah hal paling buruk yang bisa kita lakukan. Let Jesus clean you up. Malah justru sebaliknya kita perlu izinkan Yesus membersihkan kita. Just like, a farmer cleans his vineyard. Sama seperti petani yang membersihkan kebun anggurnya. It removes the dead parts. Yang memisahkan bagian yang sudah mati. And maybe if the leaf has fallen onto the ground Atau mungkin kalau itu daun-daunnya jatuh ke tanah and become dirty, dan menjadi kotor, he will lift up the leaf or the branch and put it back on the rack. maka tukang kebun ini akan mengangkat daun itu, kemudian membersihkannya, kemudian menggantungkannya kembali di ranting di cabang-cabang ranting itu, So that it does not get dirty. supaya tidak menjadi kotor lagi, So it can get sunlight. supaya bisa mendapatkan sinar matahari kembali. Amen. Amin. So even when you mess up, Jadi ingat, sekalipun keadaan kita menjadi kacau, don't run from Jesus. jangan lari dari Yesus, Still remain in him. tapi justru tetaplah tinggal di dalam Dia. Jesus cannot be defeated by your sins. Karena Yesus tidak bisa dikalahkan oleh dosa kita. But you can be defeated Namun, by your sins. Bapak Ibu, diri kita yang bisa dikalahkan oleh dosa. If you try to, handle your sins Jikalau by your own strength, kita mencoba untuk menangani dosa kita dengan kekuatan kita you will sendiri, be defeated. maka kita akan dikalahkan. But even when you fail Tapi ingat, sekalipun katakanlah kita gagal, and you still remain in Jesus, namun kita masih tetap tinggal di dalam Yesus, he will clean you up. maka Yesus akan membersihkan kita. He will cut away the things that are not good in your life Yesus akan memotong hal-hal atau bagian-bagian yang tidak baik dalam hidup kita, so that you can bear fruit. supaya kita bisa berbuah. Amen. Amin. So that you'll have a character like Jesus. Supaya kita bisa memiliki karakter seperti Yesus. Jesus says, I give you only one command. Yesus berkata, aku hanya memberikan kepadamu satu perintah. Love one another, Saling mengasihilah engkau satu dengan yang lainnya. just like I have loved you. Sama seperti aku sudah mengasihi engkau. Amen. Amin. That's the fruit that will develop in you when you remain in Jesus. Itulah buah yang akan berkembang di dalam diri kita ketika kita tinggal di dalam Yesus. You become a loving person. Kita menjadi orang yang mengasihi. Amen. Amin. And when you have love in your heart, Dan waktu kita punya kasih di dalam hati kita, peace will be in your heart. maka damai sejahtera juga akan ada di dalam hati You will kita. be at rest. Kita akan dalam keadaan tenang. You will not worry. Kita tidak akan khawatir. You will not be anxious about tomorrow. Kita tidak akan cemas akan hari esok. When you have love in your heart, Ketika kita punya kasih di dalam hati kita, you will be okay. maka kita akan baik-baik saja. Amen. That's the fruit actually. Love is the fruit. Jadi sebenarnya itulah buahnya. Kasih itu adalah buah. Amen. When you Amen. remain in Jesus. Ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus. Yes, God will take care of your daily needs. Ya, Tuhan akan
memelihara kebutuhan kita sehari-hari. Yes, God will provide miracles for you. Iya, Tuhan akan menyediakan mujizat untuk kita. But the greatest thing you will gain, Tapi hal terbesar yang bisa kita peroleh, kita you will dapatkan, have the love of Jesus in your heart. yaitu kita memiliki kasih Yesus di dalam hati kita. Amen. Amin. Once you are baptized with the love of Jesus in your heart, Sekali kita dibaptis dengan kasih Yesus di dalam hati kita, you will be strong. maka kita akan menjadi kuat. Even when the storm comes, Sekalipun badai datang, you will be strong. kita akan tetap kuat. Amen. Amin. So guys, I just want to encourage you, both of us want to encourage you Jadi Bapak Ibu, kami mau mendorong Bapak Ibu semuanya, to keep, your enthusiasm serving the Lord. ayo tetap antusias melayani Tuhan, Be enthusiastic to come to fellowship, dan tetap antusias untuk datang dalam ibadah, love one another, saling mengasihi satu dengan yang serve lainnya, one another. saling melayani satu dengan yang lainnya. And even though we are not there physically with you, Ya, sekalipun kami secara fisik tidak ada di sana bersama-sama but we dengan Bapak always think Ibu, about you, tapi kami selalu memikirkan Bapak Ibu, always talk about you guys. selalu membicarakan Bapak Ibu juga. Amen. So you are very dear to us. Jadi Bapak Ibu sangat berharga untuk kami. So I hope everybody's doing all right. Jadi kami sungguh berharap setiap Bapak Ibu semuanya baik-baik saja. And if you have any special prayer requests, Dan jika Bapak Ibu ada permohonan doa yang khusus, please send us message through WhatsApp. tolong kirim pesan kepada kami melalui WA. Don't use our regular phone because it'll be too expensive for Yeah. you to send overseas. Jangan SMS pakai nomor biasa ke nomor kami karena itu akan mahal sekali biayanya. But do it through WhatsApp Tapi Bapak Ibu bisa kirim pesan lewat WA or through our Facebook Messenger. atau kirim pesan lewat Facebook Messenger. And just the other day I prayed with somebody in Indonesia who was sick Jadi through WhatsApp. beberapa kemarin saya baru berdoa dengan seseorang di Indonesia melalui WA. So we can still pray with you. Jadi kami juga masih bisa berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu. All right. So I hope you will have a wonderful week coming. Jadi saya berharap Bapak Ibu akan menghadapi minggu yang luar biasa untuk yang akan datang, minggu yang akan datang. Amen. But before we do that, before we say bye, why don't we pray together? Ya, dan sebelum kami sampaikan ucapan sampai jumpa lagi, biar kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Father, I thank you in Jesus' name Bapa, kami berterima kasih di dalam nama Yesus for all your beloved children untuk semua anak-anak-Mu yang kekasih. that they are so precious to you. Mereka sangat berharga bagi Engkau. And I thank you, Father, Dan kami berterima kasih Bapa, as they heard the word of God today, ketika mereka mendengarkan firman-Mu pada hari ini. the love of Jesus Kasih Yesus fill their hearts, memenuhi hati mereka. and that they will have a new passion Dan mereka akan memiliki hasrat yang baru to be a disciple of Jesus, untuk menjadi murid Yesus, to remain in you, untuk tetap tinggal di dalam-Mu, and continue to get that life from you, dan terus menerima kehidupan daripada-Mu. so that they can bear fruit in every part of their lives. Sehingga mereka bisa menghasilkan buah dari setiap bagian kehidupan mereka. If there's anyone who needs a miracle, Jika ada di antara mereka yang sedang membutuhkan mujizat, if there is anybody who needs a healing, jika ada yang sedang membutuhkan kesembuhan, we say in Jesus' name, be healed. kami berkata di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Be restored from this moment on. Dipulihkanlah dari keadaan ini. Jesus Christ heals you. Yesus Kristus menyembuhkan Bapak Ibu. And Jesus Christ restores your family. Dan Yesus Kristus juga memulihkan keluarga Bapak Ibu. Jesus Christ restore your finances. Yesus Kristus memulihkan keuangan Bapak Ibu. If you're facing difficult times, Jika Bapak Ibu sedang menghadapi masa-masa sulit, may the Lord give you solution. kiranya Tuhan memberikan solusi jalan keluar. May He give you breakthrough Kiranya Tuhan memberikan terobosan for whatever you're facing. untuk apa yang sedang Bapak Ibu sedang hadapi. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan belas kasihan-Mu. We receive your grace. Kami terima anugerah-Mu. We receive your miracle. Kami terima mujizat-Mu. We receive your breakthrough. Kami terima terobosan-Mu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Believe it, receive it.
Percayalah dan terimalah Jesus Christ is with you. Yesus Kristus bersama-sama dengan You Bapak are Ibu. connected to the tree of life, Bapak Ibu terhubung kepada pohon kehidupan, Jesus Christ. yaitu Yesus Kristus. We love you Kami mengasihi Bapak Ibu and we'll see you soon. dan kami akan bertemu dengan Bapak Ibu segera. God bless you. Tuhan berkati. Bye. Sampai jumpa.